Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Bapak, Ibu, adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tidak terasa sore menjelang buka ini kita sudah melampaui puasa Ramadan selama 18 atau 19 ya? 18 ya, sudah nggak terasa 18 hari kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Kalau bapak-bapak mungkin bisa penuh, kalau ibu-ibu mungkin sebagian tidak bisa penuh ya. Jadi kita alhamdulillah oleh Allah masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kemauan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Walaupun seperti yang kemarin saya sampaikan, sebenarnya puasa Ramadan ini Allah syariatkan untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah ya. Walaupun Allah mengatakan puasa itu untukku ya, tetapi sebenarnya kebaikan yang diakibatkan, ditimbulkan oleh puasa ini adalah untuk kita ya. Jadi kalau kita lihat seperti ayat yang saya bacakan tadi, ternyata puasa ini bukan hanya disyariatkan kepada umatnya Nabi Muhammad ya. Jadi ternyata umat-umat yang dulu itu juga sudah disyariatkan adanya puasa. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwasanya syariat puasa ini memang baik ya untuk manusia di setiap zaman. Nggak terbatas hanya zaman sekarang, kondisi sekarang, tetapi ternyata sejak dulu sudah disyariatkan oleh Allah. Sejak zamannya Nabi Adam sampai dengan sekarang juga puasa ini masih Allah syariatkan kepada kita. Karena memang ternyata baik puasa ini untuk manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat, ternyata puasa ini bukan hanya dilakukan oleh manusia. Jadi ternyata juga puasa ini dilakukan oleh hewan, oleh tumbuhan. Bapak Ibu kalau mau lihat ulat menjadi kepompong, itu puasa berapa hari? Topo broto ya, puasa yang penting ya. Saya nggak tahu berapa hari ulat itu menjadi kepompong sampai menjadi kupu-kupu ya. Dengan puasa itu ternyata bisa merubah ulat yang sejelek itu, sejijik itu menjadi bagus seperti kupu-kupu. Yang tadinya setiap anak itu gila, setiap orang itu jijik, dengan puasa ternyata bisa merubah bentuknya, metamorfose dia menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik. Itu dengan puasa. Kalau kita lihat lagi telur ayam waktu ngangkrami telurnya ya, itu juga puasa ternyata. Sehingga dia bisa ngangkrami telurnya berubah menjadi ayam kecil itu ya. Terus kemudian tumbuh-tumbuhan Bapak Ibu, kalau dia tetap pengen hidup terus ya, ternyata juga harus puasa dengan cara menggugurkan daun-daunnya. Istilahnya meranggas apa itu ya. Kalau pohon jati di musim kemarau makanan sedikit ya, daun-daun pohon jati itu akan gugur ya. Dia berpuasa supaya nanti dia bisa hidup lagi, bisa tumbuh daun lagi di saat musim kering selesai. Ternyata juga puasa. Nah, manusia ini Bapak Ibu ternyata juga puasa. Dengan puasa ini manfaatnya luar biasa. Sudah banyak sekali penelitian-penelitian, jurnal-jurnal ilmiah baik dalam negeri maupun luar negeri yang membahas tentang manfaat puasa buat kesehatan jasmani. Ya, kalau saya merangkum minimal ada 5 hal, 5 pokok yang besar. Ya, yang pertama
ternyata dengan puasa ini berfungsi untuk detoksifikasi, membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Ada penelitian ternyata 1 hari puasa kita bisa membuang racun 10 hari yang telah kita lampaui, ya, dengan 1 hari puasa. Makanya tidak heran ternyata Allah menyuruh kita puasa Ayyamul Bid. Berapa hari itu? 3 hari di tengah bulan. Itu ternyata bisa membuang 30 hari racun yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita melaksanakan tiap bulan puasa 3 hari Ayyamul Bid minimal, itu insya Allah detoksifikasi dalam tubuh kita akan jalan. Racun-racun tiap bulan yang masuk dalam tubuh kita akan bisa kita keluarkan dengan puasa itu. Termasuk akhirnya nanti sampai pada bulan Ramadan kita puasa 30 hari, itu mungkin bisa membuang racun-racun dalam tubuh kita selama 300 hari yang lalu, ya. Ditambah 6 hari, 360 hari, 1 tahun. Racun yang ada mengendap dalam tubuh kita bisa kita keluarkan. Itu fungsi detoksifikasi. Yang kedua, yang paling penting juga, itu ternyata dengan puasa meningkatkan imun kita, kekebalan tubuh kita. Apalagi di musim pandemi ini, ya, di mana virus corona merajalela, kita berharap dengan puasa ini imun kita bisa muncul dengan baik, sehingga kalaupun kita terpapar virus corona tidak sampai menimbulkan gejala yang berat. Harapan kita seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, ternyata dengan berpuasa ini penelitian baik dalam maupun luar negeri, dengan puasa itu ternyata bisa meningkatkan respon otot terhadap insulin di dalam tubuh kita, ya. Kenapa kita makan? Meningkatkan gula darah. Gula darah itu akan masuk ke otot oleh karena ada insulin. Orang penderita gula darah ataupun diabetes itu kadang insulinnya normal, tetapi respon otot terhadap insulin ternyata rendah. Dengan puasa ini ternyata meningkatkan respon terhadap insulin, sehingga harapannya kadar gula tetap normal, ya, terkontrol dengan baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, kalau kita puasa tidak ada nutrisi dalam tubuh kita, gula darah kita itu rendah, maka akan diambilkan cadangan dari gula darah di dalam hati atau hepar. Begitu cadangan gula darah dalam hati atau hepar itu habis, nanti akibatnya apa? Akan memecah lemak di dalam hati kita itu menjadi gula darah, ya. Efeknya apa? Efeknya akan terjadi penimbunan lemak dalam hati itu tidak ada. Kalau di dalam medis ada istilah fatty liver, itu penimbunan lemak di dalam hati. Ternyata dengan puasa itu bisa mencegah penimbunan lemak dalam hati, bahkan bisa menghilangkan penimbunan lemak di dalam hati, ya. Itu yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang penting itu ternyata dengan puasa itu memicu peremajaan sel-sel di dalam otot maupun di dalam otak dan jantung kita. Sehingga dengan puasa itu sebenarnya sel-sel otak kita itu menjadi lebih baik dan sel-sel otot jantung kita juga menjadi lebih baik. Itu manfaat di bidang kesehatan, dan masih banyak lagi penelitian-penelitian tentang manfaat puasa ini di bidang kesehatan. Tetapi dalam sore ini saya akan menitik beratkan bagaimana puasa itu pengaruhnya terhadap kesehatan rohani kita. Kalau tadi kan kesehatan jasmani itu sudah jelas, walaupun ada hadis, ini hadis rawahu Tabrani, itu mengatakan sumu tasihu, ya, berpuasalah maka kamu akan menjadi sehat. Walaupun hadisnya masih dipertanyakan antara kesohihannya, tetapi ternyata bukti ilmiah menunjukkan makanya dengan puasa ternyata memang betul membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, ya. Terus kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah itu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasalah sesungguhnya puasa itu lebih baik bagimu, ya. Itu firman Allah. Kemudian di dalam kesehatan rohani minimal akan menyembuhkan 2 penyakit rohani yang bahaya bagi kita.
atau bisa mengendalikan penyakit rohani yang ada di dalam tubuh kita. Dengan puasa ini minimal ada dua, minimal ya, saya katakan minimal. Yang pertama adalah kita bisa mengendalikan nafsu kita, ya, penyakit nafsu to'am, ya, nafsu terhadap makanan, ya, itu kadang-kadang akan menimbulkan banyak penyakit di dalam tubuh kita. Nyun sewu, kalau kita nggak puasa, biasanya makan kita itu nggak terkontrol, ya. Padahal di dalam ajaran Islam itu lambung kita sebaiknya itu diisi sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Tetapi kebanyakan kalau kita nggak puasa itu separuh lebih diisi makanan. Sehingga apa? Sehingga air sama udara itu mempunyai tempat yang lebih sedikit. Ini salah satu yang akan menimbulkan banyak penyakit di dalam saluran pencernaan. Dengan puasa ini kita diharapkan bisa menahan, bisa mengendalikan nafsu to'am kita, nafsu terhadap makanan. Kita dilatih dari mulai terbit fajar, mulai subuh sampai menjelang maghrib, sampai maghrib, ya. Itu kita dilatih untuk mengendalikan nafsu to'am kita, nafsu terhadap makanan. Karena nyuwun sewu, nafsu terhadap makanan itu bukan hanya dialami oleh orang-orang yang tidak punya, bahkan orang-orang yang punya pun saya lihat, ya, itu nafsu terhadap makan ini juga sulit untuk dikendalikan. Kalau Bapak Ibu pernah ke resepsi pernikahan, ya, biasanya yang diundang saya lihat juga kayaknya orang-orang yang mampu bisa beli makanan itu, tapi makannya luar biasa. Semua hidangan dicoba semua, ya, bahkan kadang-kadang rebutan, ya. Ini kadang-kadang bukan hanya di saat resepsi. Nyun sewu, Bapak Ibu yang pernah tidak haji, ya, orang yang berhaji itu kan nyun sewu orang yang sudah punya uang, ya. Kalau nggak punya uang kan nggak mungkin untuk pergi haji. Itu di sana waktu makan, jam makan, disuruh antri, itu ternyata juga masih rebutan. Nggih napa mboten? Kadang-kadang nyelo-nyelo. Satu itu. Yang kedua saya lihat yang jamaah haji itu ambilnya, piringnya penuh-penuh gitu, Pak. Tetapi ternyata juga banyak yang tidak termakan. Mungkin nafsunya, ya, terhadap makan, mengambil banyak. Begitu tahu rasanya masakan orang, walaupun mungkin masakan Indonesia tapi di Arab, ternyata tetap nggak sesuai dengan lidah kita. Itu ternyata banyak yang mubadir juga. Saya lihat di meja-meja itu banyak yang tidak termakan juga. Nah, ini mengendalikan nafsu makan ini yang kita kadang sulit, dan ini bisa menimbulkan awal mula timbulnya banyak penyakit dari makanan, ya. Terus kemudian kita dilatih di dalam puasa ini untuk mengendalikan nafsu makan kita mulai dari subuh sampai maghrib. Tetapi sayangnya, nyuwun sewu, sayangnya ini bukan mengendalikan nafsu, tapi memindah jam makan, ya, dari subuh sampai maghrib, nanti ditumpuk di maghrib sampai subuh lagi. Yang seharusnya ini kalau kita puasa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu kita buka pakai yang manis-manis dulu, ya, bisa pakai kurma atau roti dan sebagainya. Nanti baru sholat, kemudian baru makan lagi, dan itu pun secukupnya. Tetapi di kita kadang-kadang menjelang ngabuburit, ya istilahnya, itu sudah beli makanan macam-macam dikumpulkan, ya, nanti begitu maghrib dimuakan, ya, sampai kenyang, sholat, setelah itu lanjut makan lagi, setelah tarawih lanjut makan lagi. Nah, ini pembelajaran mengendalikan nafsu ternyata nggak berhasil. Kalau seperti ini berarti balas dendam, ya. Nah, ini berarti kita belum mampu untuk mengendalikan nafsu makan kita.
Padahal harapan Allah dengan puasa ini kita mampu untuk mengendalikan nafsu makan kita. Ternyata bukan dikendalikan tapi dipindah ya Bu ya. Nafsunya yang siang bisa kendalikan tapi malamnya diumbar lagi. Nah ini salah satu hal yang menurut saya tidak berhasil di dalam puasa kita. Terus kemudian yang kedua, penyakit yang kedua, nafsu yang paling bahaya juga nafsu tentang syahwat, terutama terhadap syahwat terhadap wanita. Ini terutama terhadap kaum bapak-bapak ya. Itu dengan puasa ini Allah melatih nafsu kita, nafsu birahi kita, nafsu syahwat kita supaya kita lebih bisa mengendalikan. Mulai dari subuh sampai dengan maghrib itu kita dilarang untuk berhubungan badan dengan suami istri ya, yang halal aja dilarang ya, apalagi yang nggak boleh, yang haram itu jelas dilarang ya. Ini kita dilatih oleh Allah supaya bisa mengendalikan nafsu syahwat kita. Karena mohon maaf ya, bapak-bapak, laki-laki itu kadang-kadang sukar di dalam hal mengendalikan nafsu syahwat ya. Saya pernah membaca cerita di kitab Talbis Iblis bagaimana iblis itu menggoda seorang ulama, salah satunya ada pintu celah masuknya itu lewat nafsu syahwat. Ya. Jadi dikisahkan pada zaman itu ada seorang ulama yang berdakwah di suatu kaum. Ya, ulama ini sangat alim sekali ya, dia berdakwah sendirian di dalam suatu kaum sampai beberapa tahun tidak ada satu orang pun yang mengikuti dia. Artinya umat ini masih dalam kesesatannya. Karena tidak ada satu orang pun yang mengikutinya dan dia khawatir tertimpa azab ya akan kaum itu ya, karena kalau azab Allah itu bukan hanya menimpa terhadap orang-orang yang bermaksiat, tetapi kalau di daerah itu ditimpakan azab, baik orang yang tidak taat maupun orang yang taat akan terkena azab semuanya ya. Akhirnya karena dia takut akan azab Allah, dia pindah mengasingkan diri ya ke pinggiran hutan, dia membangun pondok di situ, membangun tempat tinggal di situ. Kemudian setan sudah bingung ini, iblis ini bagaimana caranya mempengaruhi sang ulama ini supaya dia tersesat. Akhirnya apa? Dia punya satu celah. Di dalam umat itu ada seorang wanita, seorang anak gadis yang digoda sampai akhirnya dia timbul sakit. Seorang gadis ini akhirnya sakit. Kemudian orang tuanya sudah berusaha berobat kemana-mana tidak sembuh. Kemudian si iblis membisikkan pada orang tua ini, bawa anak gadismu itu ke ulama itu loh, tempatnya di sini. Dibisikkan. Akhirnya dibawalah anak gadis ini ke tempat ulama itu berada, mengasingkan diri itu. Awalnya ulama ini tidak mau menerima. Saya tidak bisa, apalagi ini anak perempuan ya, saya tidak mau. Tapi setelah orang tuanya memohon dengan belas kasihan, ya sudah, kalau gitu saya terima, akan saya coba obati, tapi bikinkan pondok atau rumah singgah di sebelah sana. Akhirnya dibikinkanlah rumah kecil di sebelah rumahnya seorang ulama tadi. Awalnya dia mengobati ya, memberikan makan, dari depan pintu diketuklah itu. Ini obat sama makanannya, silakan ambil. Kemudian dia kembali lagi. Lama-lama iblis membisiki, itu kasihan anak itu mau berdiri, mau anu aja susah, kalau kamu kasih makanan di depan rumah ya, nanti kasihan dia kesulitan nanti mengambil makanannya itu. Akhirnya makanan itu ditaruhlah di dalam rumah. Setelah ditaruh di dalam rumah, beberapa waktu lagi iblis bisiki lagi, kasihan itu anak itu, makan aja dia kesulitan, seharusnya kamu harus ngasih makan.
Sampai sedikit demi sedikit, akhirnya terbujuklah seorang ulama ini, seorang alim ini, sampai akhirnya terjadi perzinahan di situ. Akhirnya anak gadis ini disetubuhi, terus kemudian sampai hamil. Setelah anak gadis ini hamil, iblis membisikkan pada ulama ini, pada orang alim ini, anak itu hamil. Nanti kalau sampai ketahuan orang tuanya, kamu pasti akan mendapatkan musibah. Karena itu bunuhlah dia dan kuburlah. Nanti setelah kamu kubur, bilang aja anaknya sudah meninggal karena penyakitnya. Akhirnya betul, anaknya segadis ini dibunuh, kemudian dikubur. Kemudian datanglah orang tuanya tadi, ingin menjenguk anaknya. Kemudian dikatakan apa? Saya sudah berusaha, ternyata Tuhan mentakdirkan yang lain, anakmu sudah meninggal, sudah saya kuburkan. Akhirnya pulanglah orang tuanya ini. Orang tuanya ini di rumah dibisikin sama iblis, kamu dibohongi sama tuan itu, sama orang alim itu, anakmu itu dibunuh, anakmu itu disinai, anakmu itu hamil, kemudian dibunuh. Kalau nggak percaya, bongkarlah kuburnya. Akhirnya orang tuanya datang lagi. Akhirnya dibongkar betul, ternyata betul anaknya dalam kondisi hamil. Akhirnya sama warga, orang alim ini ditangkap mau dihukum. Setelah itu iblis membisikin lagi. Sekarang tidak ada yang bisa menolong kamu. Kamu sebentar lagi akan dibunuh rame-rame sama penduduk itu. Maka kamu berbaiatlah sama aku, nyembahlah aku, kamu akan aku tolong. Akhirnya tidak punya pilihan lain, ya. Akhirnya orang alim itu berbaiat sama iblis, kemudian menyembah iblis. Setelah itu penduduk kampung membunuh orang alim ini. Dia dibunuh dalam kondisi dia berbaiat sama iblis. Ini harus hati-hati. Nafsu syahwat ini, bapak-bapak, ya, saya pribadi terutama yang masih muda-muda ini, ya, terhadap nafsu syahwat terhadap wanita itu salah satu peluang pintu iblis untuk masuk. Karena itu dengan puasa ini Allah itu melatih kita, ya, melatih kita untuk bisa mengendalikan nafsu syahwat kita, ya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Itu minimal 2 nafsu itu yang harus kita kendalikan di dalam kita berpuasa. Yang pertama tadi nafsu ta'am terhadap makanan, yang kedua adalah nafsu terhadap syahwat kita, ya. Karena banyak sekali orang-orang yang alim, bahkan ulama, kalau kita baca berita nggih Pak, bukan hanya orang Islam nyuwun sewu, biasanya juga pendeta juga. Kemarin yang terakhir di Surabaya, ya, seorang pendeta ternyata mencabuli jamaahnya sampai akhirnya beberapa jamaahnya ternyata sampai akhirnya ke pengadilan dan divonis dia hukuman penjara. Dan juga kita dengar bagaimana seorang pimpinan pondok pesantren dan sebagainya, ya, yang seharusnya bisa menjadi suri tauladan ternyata terjebak ke dalam tidak bisa mengendalikan nafsu syahwat ini. Sudah mau bukan, ya? Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang insya Allah di pertemuan lain nanti akan kita sambung. Yang intinya kita masih punya, insya Allah, dan semoga kita berdoa sama Allah, semoga kita bisa dipertemukan Ramadan ini sampai akhir, dan juga kita bisa berharap berdoa pada tahun depan semoga bisa dipertemukan dengan Ramadan lagi. Amin, ya. Dan semoga sisa waktu 10 hari terakhir Ramadan, di babak final Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas puasa kita, baik kualitas kita di dalam berpuasa, kualitas kita di dalam tadarus Al-Quran, puasa kita di dalam sholat, semoga semuanya meningkat sampai akhirnya tujuan dari puasa itu adalah menjadikan umat manusia menjadi insan yang bertakwa itu bisa kita wujudkan dalam diri kita. Dan kita berdoa semoga sama Allah, ya, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dengan puasa ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benarnya itu atas hidayah dari Allah. Kalau ada salahnya saya
selaku manusia biasa yang terbatas ilmunya beristighfar dan mohon maaf, mohon ampun sama Allah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.